Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yaitu membuat database akses, boleh dari 2007, 2010 atau versi yang lebih tinggi. Karena nanti kita ekstensinya kita akan membuat yang ekstensi ACCDB. Pertama buka Microsoft Access-nya, kemudian blank database. Kemudian di sini kasih db barang misalnya. Kemudian penyimpanannya ini kita kasih di projectnya aja, di sini Visual Studio project. Nah, di sini bikin di dalam projectnya ini bikin materi 2. Kemudian di sini pastikan 2007 di database Microsoft Access 2007. Kalau sudah, klik OK. Nah, di sini kita klik create. Kemudian selanjutnya di sini kita klik create. Di sini table design. Ini table satunya kita close aja. Nah, di sini. Kemudian yang pertama ID barang. Perhatikan sekali lagi saya ingatkan, untuk membuat sebuah table fill-nya itu tidak boleh menggunakan spasi. Misal pun mau memisahkan dua suku kata itu boleh dengan underscore seperti ini atau boleh dengan seperti ini, bebas. Yang penting jangan menggunakan spasi karena nanti akan jadi error ya. Kalau saya terbiasa dengan seperti ini, jadi bebas sebenarnya, yang penting memenuhi aturan. Kemudian nama barang, di sini stok. Kemudian di sini harga. Cukup 4 aja ini. ID-nya ini boleh kita kasih number di sini. 19 long integer boleh, nanti jatuhnya di sini kasih integer aja. Kemudian berikutnya adalah ini boleh kita ya number ya. Kalau nggak kasih auto number aja di sini. Auto number biar nanti ID-nya otomatis ya. Kemudian berikutnya adalah nama barang, kita kasih tag di sini, kasih aja, nggak usah banyak-banyak, misalnya 50. Dan stok ini kasih teks aja, di sini kasih aja 5 misalnya. Kemudian harga di sini tag juga kasih 10. Kemudian udah cukup seperti ini. Kalau sudah, kita simpan, kasih nama db barang. Oke. Oh ya, ini diminta untuk primary key ya. Nah, di sini ketika diklik OK tadi langsung membuat ID barang ini menjadi primary key karena di sini menggunakan auto number, dan itu mengharuskan bahwa ID barang ini menjadi primary key. Ini sama seperti kalau di MySQL itu primary key dengan auto increment ya. Kemudian kita klik sini, kita tambahkan ID barangnya ini karena auto. Kita coba apakah autonya ini berfungsi. Nama barang misalnya sepatu, stoknya 10, harganya 50.000. Oke, ini benar ya. Kemudian di sini adalah sendal. Kemudian di sini stoknya 5, harganya 15.000.
Kemudian yang ketiga di sini kita kasih aja kaos kaki, jumlahnya 50, harganya 55. Oke, cukup 3 aja sini, kemudian di save. Kalau sudah ini di close aja. Nah, pastikan ini ada di sini di dokumen. Kita buka dulu foldernya. Sebentar. Visual Studio 2000 Project materi 2. Nah, ini. Sementara biarkan dulu sini. Kemudian kita buka Visual Studio-nya. Oke, kemudian kita buat project baru. File New Project. Kemudian di sini kita kasih name-nya ini materi 2. Nah, ini foldernya, destinasinya pastikan arahkan ke tempat tadi kita menempatkan database ya. Di sini di dokumen Visual Studio 2010 project. Kemudian dalam folder project ini buat sebuah folder materi 2 tadi. Di sini arahkan ke sini. Oke, kita lanjut. Sorry, ada urusan dikit. Jadi pada saat saya bikin materi ini ada rezeki istri saya lagi kena atau terpapar COVID, jadi saya sedikit ngurusin dulu. Oke, kita lanjut. Tadi kita sampai di materi ini, penempatan di destinasi folder. Pastikan nanti di sini saya user dokumen Visual Studio 2010 project materi, atau teman-teman bisa menempatkan langsung di dokumen juga masalah. Yang penting nanti semua file projectnya ini ada di dalam sini. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, ini agak lama karena saya pakai virtual ya. Oke, seperti ini. Kita hanya butuh satu objek di sini, atau dua lah nanti. Kita cari di sini data grid view. Sini kita drag. Nah, ini cukup. Oke, kemudian name-nya ini kita rename menjadi kita cari name-nya di sini, ini DGV1. Tujuannya untuk apa? Biar nanti tidak terlalu panjang ketika penulisan skripnya. Kemudian formnya ini boleh kita ganti dengan data name-nya aja. Sekarang penulisan name juga sama seperti penulisan file ya, tidak boleh menggunakan spasi kecuali teksnya kita cari teksnya di sini. Nah, ini teksnya ini adalah penamaannya. Ini boleh. Kemudian selanjutnya kita tambahkan satu buah label di sini. Ini teksnya sama seperti tadi, data barang. Kemudian kita atur ini fontnya.
biar nanti lebih kelihatan. Kita bold, kasih 48. Nah, seperti ini. Oke, coba kita running. Nah, seperti ini. Nanti biar posisi formnya itu ketika load itu ada di tengah. Windows state-nya kita kasih start positionnya ini kita kasih center screen. Jadi nanti seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke scriptnya di sini. Jadi klik yang ini ya, nih. Kalau ini view code-nya atau scriptnya, kemudian yang ini adalah desainnya di sini. Pertama kita import dulu. Sistem data oleh DB. Yang pertama kita deklarasikan dulu dim count as oleh DB connection, kemudian dim DA as dataset ini bukan dataset tapi data adapter. Dim ds dataset, kemudian dim lokasi db as string, kemudian di sini sub, di sini koneksi, kasih db sama dengan ketik 2 biar nanti nggak lupa. Di sini provider sama dengan Microsoft .ace .oleh db 12.0 sama dengan data source sama dengan kita arahkan ke database-nya tadi. Oke, ini data source-nya seperti ini penulisannya, kemudian kita arahkan ke atau kita panggil database tadi db barang ekstensinya jangan lupa acc db. Kemudian di sini count sama dengan new oleh db connection lokasi count state sama dengan connection state close dan on open.
Oke, jadi seperti ini subkoneksinya. Jadi ini akan dipanggil ketika form 1 ini di load ya. Kita simpan, save all, kemudian coba kita running, ada error. Oke, nanti harusnya data barang yang ada di tabel barang tadi akan tampil di sini. Sekarang kita akan buat script untuk menampilkan data barangnya. Pertama, klik pada form 1 di sini, di dalam objek form 1, jangan di dalam data grid-nya ya, juga jangan di dalam label ini, tapi di dalam di luar kedua objek ini. Nah, nanti akan mendapatkan preparsif data barang load dan seterusnya ini. Nanti kita akan tuliskan script dari sini untuk menampilkan data barangnya. Yang pertama adalah kita panggil subkoneksi ini. Jadi call koneksi, kemudian DA sama dengan new oleh DB adapter. Kita panggil semua data dari tabel barang tadi di sini. Select all from TB barang. Sorry, ini kemudian PS sama dengan new dataset. Kemudian di sini ds.clear, kemudian da.fill ds, di sini tb barang. Selanjutnya data grid view-nya kita panggil di sini. Tadi kita sudah rubah name-nya jadi tgv 1 dot data source sama dengan ds dot tables. Tabelnya adalah tb barang. Seperti ini. Kita simpan, coba kita panggil apakah berhasil. Nah, ini ada error, jadi ini tidak ditemukan ya, data barang ini tidak ditemukan. Jadi kita coba cek dulu apakah nama database ini sesuai, db_barang ini sesuai. db barang, oh di sini ini materi 2 harusnya ya, ini kita pindahkan dulu ke materi 2 pin debug. Nah, kita pastikan di sini. Ini kita stop dulu, kita coba running. Nah, ini tampil ya. Jadi seperti itu posisinya untuk cara menampilkan data dari database akses dengan menggunakan Visual Basic 2010.
karena datanya sedikit kita buat kecil aja. Nanti pada materi berikut akan kita buat pengaturan panjang kolom dari data grid view-nya ini. Untuk materi kali ini saya rasa cukup. Nanti untuk tugasnya buat aplikasi seperti ini. Jadi membuat database. Jadi yang pertama adalah tugasnya membuat database, akses dengan ekstensinya .accdb. Perhatikan ya, ekstensinya .accdb. Kemudian isi data barangnya ini minimal 5 lah atau 10 nggak apa-apa. Kemudian tampilkan nanti datanya di Visual Basic 2010 ya. Jadi seperti ini sampai akhirnya tugasnya. Nanti masing-masing mahasiswa mengirimkannya dalam bentuk video ya. Cantumkan nama dan NIM di sini. Jadi nanti ini mungkin bisa dibuat lebih lebar di sini, tambahkan label di sini. Kasih aja namanya siapa, di sini ganti teksnya. Ya, misalnya namanya Udin gitu. Kemudian satu lagi di sini labelnya NIM, misalnya 20 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Ini sudah cukup untuk identifikasi bahwa teman-teman mengirim datanya dan mengerjakannya sendiri-sendiri ya. Nanti videonya dalam bentuk yang sudah jadi saja. Jadi script yang sudah jadi ini scriptnya nanti dibuat video. Jadi nggak usah menampilkan video dari awal untuk pembuatan dari database-nya sampai apa. Kemudian tampilkan yang pertama itu data barangnya ini. Jadi dibuka gitu. Buka tabelnya apa di sini. Kemudian yang di close. Selanjutnya tampilkan juga script ini. Selanjutnya formnya ini, jadi ini tampilkan data barang ini, kemudian di running sampai tampil seperti ini. Kemudian nanti tugasnya diupload ke YouTube, jangan dikasih public ya. Jadi posisinya tidak public aja nih settingnya. Jadi ini hanya khusus untuk tugas kita aja, untuk STEMik aja, tidak dipublikasi untuk umum. Tolong perhatiin jangan di setting nanti pada saat upload itu public ya. Jadi dibuat tidak public. Kemudian submitnya di sini, ini bentuk tugasnya adalah link. Nanti link yang ada di YouTube itu kalian taruh di sini. Kalian pastikan di sini. Kemudian submit. Jadi demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.